Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam kondisi sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang probabilitas. Untuk mempersingkat waktu, kita lihat pokok pembahasannya. Di sini ada yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian dari probabilitas. Yang kedua, pendekatan untuk menghitung probabilitas. Yang ketiga, kita menghitung dengan menggunakan diagram pohon. Dan yang keempat, kita menilai probabilitas berdasarkan teorema dari Bayes. Di sini untuk pengertian probabilitas mungkin teman-teman sudah tahu semua ya. Probabilitas itu pasti berkaitan dengan sebuah peluang. Gitu. Probabilitas adalah peluang suatu kejadian, di mana di sini lihat baris yang kedua, probabilitas merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Contoh, pada saat awal Ramadan gitu ya, ada nggak yang berspekulasi harga pangan akan naik atau turun selama bulan Ramadan? Gitu. Ya, biasanya setelah kita amati, nanti baru akan ketahuan, oh ternyata sepanjang bulan Ramadan harga-harga itu cenderung meningkat. Tapi ada juga yang berpeluang turun, seperti itu ya. Kemudian ada nggak sih peluang atau probabilitas dari harga emas ketika bulan Ramadan ini? Dia akan stabil, naik, atau turun. Ya, itu contoh yang kedua. Atau misalnya berkaitan dengan sosial. Di sini berkaitan dengan kebijakan pemerintah pada saat mengeluarkan peraturan larangan mudik. Apakah efektif atau tidak? Ya, dalam implementasinya akan efektif atau tidak. Dia akan ketahuan itu nanti ya hasilnya, tapi peluangnya pasti ada. Beberapa pengamat berpendapat bahwa untuk larangan mudik gitu ya pasti akan ada yang melanggarnya sekian persen. Atau misalnya kalau kita lihat di dalam berita, ternyata dari kebijakan ini masyarakat itu masih berusaha untuk tetap pulang kampung. Caranya gimana gitu ya? Caranya mereka pulang kampung lebih cepat kalau memang tidak ada pekerjaan di sini, atau memang mereka ada di Jakarta tetapi pekerjaannya adalah sebagai pedagang. Kan kalau dagang bebas sih, dia mau pulang kampungnya kapan aja suka-suka dia. Nah itu contohnya. Jadi terkait larangan mudik yang dalam kondisi sosial, peraturan ini akan efektif atau tidak gitu. Makanya beberapa pengamat ada yang menyampaikan mungkin ada sebagian yang masih berusaha untuk pulang kampung dengan cara sebagai berikut. Atau misalnya, apakah kebijakan peraturan larangan mudik ini akan dilakukan di seluruh Indonesia atau tidak? Itu kan sebuah probabilitas. Mungkin kamu jawabnya, sepertinya kalau sudah dibuat peraturan, Bu, dia akan berlaku secara nasional. Tetapi beberapa waktu lalu pemerintah mengeluarkan peraturan berkaitan dengan tidak berlakunya larangan mudik di daerah aglomerasi gitu ya. Jadi nanti teman-teman coba cari tahu, mungkin kota asal dari orang tua teman-teman masuk ke dalam wilayah aglomerasi tersebut. Kemudian kita lanjut lagi. Di sini probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 atau dalam persentase. Semakin dekat probabilitas ke nilai 1, maka semakin besar peluang suatu kejadian akan terjadi. Dan sebaliknya. Sebaliknya di sini semakin mendekati 0, berarti peluang tidak terjadinya akan semakin besar. Contoh, ketika teman-teman tertarik dengan pemasaran gitu ya. Strategi pemasaran online akan berpengaruh terhadap pendapatan yang lebih tinggi. Peluangnya benar atau tidak? Ya, semakin dia mendekati 1, kalau dianalisa dengan menggunakan alat analisis data, maka hasilnya berarti semakin berpengaruh. Kita lihat sekarang hampir sebagian besar pedagang akan bergeser dan telah bergeser ke arah media berdasarkan online gitu ya. Kalau teman lihat di Instagram mungkin ada yang namanya Tokoku dan aplikasi-aplikasi baru lainnya. Kemudian di sini untuk manfaat dari probabilitas, manfaatnya mengetahui probabilitas ini adalah untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi
yang tidak sempurna. Jadi di sini manfaatnya adalah dari probabilitas ini untuk pengambilan keputusan yang tepat. Ketika misalnya dibilang tadi peraturan larangan mudik efektif atau tidak, maka kebijakannya apa aja untuk menghindari yang agak nakal-nakal dikit itu, gitu kan, muncul sanksi-sanksi. Kemudian contoh lainnya adalah berkaitan dengan vaksinasi COVID, dia berpengaruh baik atau buruk terhadap pertumbuhan ekonomi. Nah, nanti pengambilan keputusannya apa? Ketika sudah divaksin, berarti gitu kan, setelah semuanya divaksin, misalnya PKKMB-nya dicabut. Kayak gitu ya, sudah ada kelonggaran karena masyarakatnya sudah divaksin nih. Mereka bisa beraktivitas dengan normal tetapi sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, itu contoh berkaitan dengan manfaat adanya probabilitas. Kalau kita lihat kan vaksinasi COVID sekarang udah masuk tahap yang kedua. Nah, di sini udah ada belum kemajuannya gitu. Selanjutnya contoh lainnya adalah berkaitan dengan pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham. Kalau misalnya kita mau beli saham, pasti kita harus menganalisis harga sahamnya ya. Kalau misalnya kamu analisis dengan yang tidak melakukan analisis harga saham atau asal beli aja, pasti nanti dampaknya akan berbeda terhadap keuntungan yang kamu peroleh gitu. Jadi pembelian harga saham berdasarkan analisis atau tidak analisis gitu. Kalau kita mau beli barang pasti kan kita analisis dulu ya, harganya gimana nih, bagus apa enggak, harganya sesuai atau tidak, terus lihat lagi keuntungannya gimana gitu kan. Sebelumnya dia harganya cenderung naik atau cenderung turun, kita udah belajar tentang tren. Selanjutnya yang kedua contohnya adalah peluang produk yang diluncurkan perusahaan sukses atau tidak ya. Jadi perusahaan juga ketika meluncurkan barang atau produk barunya, dia memiliki probabilitas juga kita akan sukses atau tidak gitu. Kadang yang sukses hanya yang sudah lama. Kalau yang baru-baru mereka masih memperkirakan bahwa peluang untuk suksesnya mungkin 50/50, apalagi baru meluncurkan produk baru. Dan kadang juga kalau kamu perhatikan banyak produk-produk baru yang tidak laku di pasaran dan lain sebagainya. Nanti selanjutnya berkaitan dengan probabilitas, di sini ada 3 kata kunci yang harus diketahui. Yang pertama itu ada eksperimen atau percobaan, di mana pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa memperhatikan peristiwa mana yang akan terjadi. Contoh ketika kamu kuliah, peluangnya adalah kamu lulus tepat waktu 4 tahun atau lulus terlambat lebih dari 4 tahun. Kemudian yang kedua, hasil atau outcome, suatu hasil dari sebuah percobaan. Nanti kita lihat ya di slide berikutnya sudah ada contoh yang berkaitan eksperimen, hasil sama kejadian. Dan yang ketiga di sini kejadian atau peristiwa, kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan. Kita lihat contoh lainnya. Di sini dari probabilitas yang terdiri dari 3 kata kunci sebelumnya, ada percobaan atau kegiatan. Contohnya pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN dalam All Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno 11 Mei 2014. Hasilnya kemungkinan adalah timnas menang, timnas kalah, terus seri. Timnas tidak kalah dan tidak menang, berarti nilainya sama ya. Kemudian hasilnya, udah nih kemungkinan hasilnya kamu udah tahu, oh kemungkinannya ada 3. Terus peristiwanya apa? Peristiwanya pada saat telah terjadi gitu ya. Oh ternyata setelah berlangsung kegiatan tersebut, peristiwanya adalah timnas menang. Gitu. Nah, ketika kamu lihat di sini hasilnya kemungkinannya ada 3, berarti masing-masing memiliki porsi 1/3 untuk probabilitas tersebut. Gitu ya. Jadi di sini contoh satu kegiatan terkait dengan pertandingan antara timnas senior Indonesia melawan ASEAN. Kemudian hasilnya adalah timnas yang menang.
timnasnya kalah atau seri. Oh, ternyata peristiwanya itu hasilnya timnas menang. Dimana ketika kamu membentuk probabilitas? Ketika kamu membentuk probabilitas pasti berkaitan dengan sebelum peristiwanya terjadi. Ya, hasil yang akan dicapai peluangnya ada apa saja. Gitu. Jadi tadi masing-masing adalah 1/3. Kemudian di sini untuk pendekatan perhitungan probabilitas, pendekatannya ada 3. Yang pertama, pendekatan klasik. Didasarkan pada asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu eksperimen mempunyai kemungkinan atau peluang yang sama. Contoh, ketika kamu kuliah tadi, kan peluangnya adalah kamu lulus tepat waktu atau tidak. Berarti masing-masing adalah 50%. Yang kedua, pendekatan relatif didasarkan pada asumsi bahwa suatu kejadian tidak dianggap sama, tergantung dari banyak suatu kejadian yang terjadi. Nah, nanti kita lihat untuk contoh pendekatan yang relatif itu seperti apa. Dan yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Di sini pendekatan subjektif didasarkan pada asumsi suatu kejadian merupakan penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Ya, jadi di sini pendekatannya itu ada klasik yang memiliki hasilnya sama atau hasil peluangnya sama. Kemudian ada pendekatan relatif. Di sini dia asumsi suatu kejadian tidak dianggap sama. Kemudian yang terakhir pendekatan subjektif berdasarkan asumsi yang berasal dari penilaian pribadi. Contohnya gitu ya, biasanya kan kalau yang subjektif ketika kamu lihat analis saham gitu kan, kalau kamu lihat kayak di media sosial udah mulai banyak tuh analisis saham yang masih muda-muda, dia memiliki pendapatnya sendiri gitu ya, penilaiannya. Oh, ini nanti kalau kita lihat kinerjanya ini gitu ya, kemungkinan sahamnya itu akan bagus ke depannya gitu. Itu kan penilaian subjektif. Atau misalnya kamu nih, kalau saya bilang, kalau ditanya Unilever itu kan perusahaannya bagus ya, kemudian kalau kita lihat lagi produknya banyak, apakah benar gitu ya, apakah benar harga sahamnya juga menjanjikan kalau kita beli gitu kan, keuntungan yang kita peroleh juga akan menjanjikan atau tidak. Silakan dicari tahu tentang Unilever. Kalau nggak salah dia itu sudah menurun ya, harga sahamnya udah menurun, karena di sini kalau kamu belajar perilaku organisasi gitu ya, ketika perusahaan itu sudah mencapai titik suksesnya, kadang dia ada masa kemunduran. Jadi ya udah, dia stuck di situ karena nggak ada produk baru yang mereka keluarkan, dan barangnya juga masyarakat sudah konsumsi, jadi sudah terlihat biasa saja. Itulah yang kadang dalam proses suatu organisasi, perusahaan itu harus menciptakan inovasi-inovasi agar meningkatkan nilai dari perusahaan tersebut, meningkatkan harga dan saham dari perusahaan tersebut. Kita lanjut lagi. Di sini untuk pendekatan klasik, tadi dibilang kan dia memiliki kesempatan yang sama untuk setiap kejadian. Pada pendekatan ini, kita harus mengetahui terlebih dahulu seluruh kejadian yang akan muncul, yang dalam praktiknya sulit untuk dilaksanakan. Contoh rumus probabilitasnya, di sini jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Untuk pendekatan klasik, di sini ada beberapa contoh. Yang pertama adalah kegiatan melempar uang. Muncul gambar atau muncul angka. Kan 2 hasilnya. Berarti di sini probabilitasnya adalah 1/2. Kemudian ada kegiatan perdagangan saham gitu ya. Kalau kamu masuk dalam perdagangan saham, kamu kan opsinya biasanya 2, menjual atau membeli saham. Berarti hasilnya adalah 2. Probabilitasnya adalah 1/2. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan perubahan harga. Di sini inflasi atau deflasi. Ya, harganya naik atau harganya turun. Berarti di sini hasilnya juga 2. Maka probabilitasnya adalah 1/2. Dan terakhir adalah mahasiswa belajar. Mahasiswa kalau belajar lulusnya gimana gitu ya. Oh, hasilnya ada 3 nih, lulus memuaskan, lulus sangat memuaskan, lulus terpuji. Ya, di sini untuk lulus itu sendiri, kamu ada 3 kategori.
Di sini, jika dia dibilang lulus dengan memuaskan apabila mencapai IPK 2,76 sampai dengan 3. Ya. Kemudian lulus dengan sangat memuaskan IPK-nya 3,01 hingga 3,5. Dan yang terakhir dengan pujian, ya, terpuji. Di sini lulusnya terpuji itu bila mencapai IPK-nya 3,51 atau lebih dan lulus dengan masa studi tidak melebihi 5 tahun. Ya, jadi ada peraturannya berkaitan dengan penilaian kelulusan, ya, predikat kelulusannya. Jadi kalau teman-teman lihat ada nih foto wisuda, dia tulisannya pakai selendang cum laude gitu ya. Cum laude itu berarti lulus terpuji. IPK-nya 3,51 ke atas. Ya, 3,51 ke atas dan lulusnya tepat waktu atau tidak lebih dari 5 tahun. Di sini maka peluang hasil dari mahasiswa belajar ada 3. Ya, probabilitasnya masing-masing 1/3. Kayak gitu. Kemudian kita lihat lagi berkaitan dengan pendekatan yang relatif. Di sini probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama tergantung dari berapa banyak suatu kejadian yang terjadi. Contohnya terkait dengan inflasi. Untuk rumusnya di sini probabilitas dari suatu peristiwa untuk pendekatan relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Contohnya, dalam 12 bulan, 9 bulan terjadi inflasi dan 3 bulan deflasi. Maka probabilitasnya adalah untuk inflasi 9 dibagi dengan 12 karena dari 12 bulan sama dengan 0,75 dan probabilitas deflasi adalah 3 bulan dibagi dengan 12 bulan sama dengan 0,25. Ya, jadi di sini hasilnya berbeda tergantung dari peristiwa yang terjadi dan total percobaan gitu ya. Berbeda dengan yang klasik, dia harus sama nih probabilitasnya, tapi kalau yang relatif ya dia boleh berbeda. Selanjutnya yang subjektif. Di sini probabilitas subjektif berdasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk memperhitungkan probabilitas, maka pernyataan tersebut bersifat subjektif. Hal ini biasanya terjadi dalam opini atau pendapat yang dinyatakan dalam suatu nilai probabilitas. Ya, jadi berkaitan dengan pendekatan subjektif, dia lebih ke arah penilaian seseorang. Misal, ketika kita lihat apakah banyak orang yang berinvestasi dalam mata uang asing atau falas, valuta asing. Ternyata kemungkinannya, kamu jawab kemungkinannya banyak gitu kan. Mungkin 90% mereka jangan. Baik, jadi di sini untuk pendekatan subjektif, di sini yang pertama adalah probabilitas subjektif berdasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan. Jika tidak ada pengalaman atau pengamatan masa lalu sebagai dasar untuk menghitung probabilitas, maka pernyataan tersebut bersifat subjektif. Hal ini biasanya terjadi dalam bentuk opini atau pendapat yang dinyatakan dalam suatu nilai probabilitas. Contoh, ketika kita mengaitkan dengan investasi, gitu kan, pilihan investasi ada banyak ya. Contohnya ketika salah satu kita ambil menabung, gitu ya, menabung. Apakah ada orang yang menabung dalam mata uang asing, gitu ya? Menurut kamu, kayaknya ada deh Bu, gitu ya. Saya perkirakan ada kemungkinan sekitar 30% orang di Indonesia menabung dalam satuan mata uang asing. Ya, itu kan sebuah opini. Ya, itu opini. Kalau ditanya lagi misalnya, terus mana yang paling banyak disimpan oleh orang yang menabung dalam mata uang asing? Apakah dolar US atau euro? Gitu kan, karena rata-rata yang nilainya besar adalah dolar sama euro.
mungkin sebagian besar ya dari 30% tersebut, 70%-nya mereka menyimpan dalam satuan mata uang dolar, 30%-nya dalam mata uang euro. Karena dolar itu harganya relatif lebih rendah dibandingkan euro. Jadi kamu bisa browsing nanti ya, euro itu berapa sih, 1 euro berapa rupiah, kemudian 1 dolar berapa rupiah. Nah, itu contoh berkaitan dengan pendekatan subjektif gitu ya. Atau misalnya berkaitan dengan investasi yang lain, apakah orang lebih banyak menyimpan hartanya dalam bentuk deposito atau emas gitu ya. Terus ada yang bilang nih, menurut saya gitu ya, mungkin 50% mereka menyimpan dalam bentuk emas dan 50%-nya lagi menyimpan dalam bentuk deposito. Nah, itu kan pendapat yang menyatakan secara subjektif atau secara individu. Nah, ini contohnya. Kemudian untuk konsep dasar hukum dari probabilitas ada hukum penjumlahan. Peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah dengan peluang kejadian B. Contoh di sini untuk yang penjumlahan, peluang kejadian A adalah 0,6 dan peluang kejadian B adalah 0,4. Maka peluang dari kejadian A atau B sama dengan 0,6 ditambah dengan 0,4 sama dengan 1. Ini berkaitan dengan hukum penjumlahan. Jadi pernyataannya peluang kejadian A atau B ya di sini. Kemudian kalau kita lihat peristiwa atau kejadian bersamanya, yang kedua di sini ada sebuah gambar. Ya, di sini peluang kejadian A, di sini peluang kejadian AB, dan yang di sini adalah peluang kejadian B. Jika kita lihat, kita mau cari tahu nih peluang kejadian A atau B-nya saja, maka di sini peluang kejadian A atau B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi dengan peluang kejadian AB. Di sini apabila lanjutan dari soal di atas, peluang kejadian AB-nya itu sama dengan 0,2, maka peluang kejadian A atau peluang kejadian B kamu kurangi 0,2 ya. Untuk 0,6 ditambah 0,4 kan masih sama. Kemudian dikurangi dengan peluang kejadian A dikali B 0,2, maka hasilnya adalah 0,8. Ya, jadi di sini untuk konsep dasar dari hukum probabilitas yang pertama adalah berkaitan dengan penjumlahan. Tapi di sini cara bacanya peluang kejadian A atau B, bukan peluang kejadian A dan B ya, pernyataan dalam hukum penjumlahan. Selanjutnya untuk peristiwa yang saling lepas, di sini peluang kejadian A dikali B sama dengan 0. Maka peluang kejadian A atau B sama dengan, rumusnya tetap sama seperti sebelumnya, cuma di sini peluang kejadian AB-nya adalah 0 ya. Maka peluang kejadiannya adalah peluang A ditambah dengan peluang B karena mereka saling lepas, di mana peluang A dikali B-nya itu adalah sama dengan 0. Berbeda dengan yang sebelumnya ya, kejadian bersama. Di sini ada peluang A, kemudian peluang AB dan peluang B. Berikutnya berkaitan dengan hukum perkalian. Kalau hukum perkalian di sini peluang kejadian A dan B ya, jadi beda antara penjumlahan dan perkalian. Kalau penjumlahan dia menggunakan kata atau, tetapi kalau perkalian dia menggunakan kata dan. Peluang kejadian A dan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Misal ya, jika peluang A sama dengan 1/2 dan peluang B sama dengan 1/2, maka peluang
kejadian A dan B adalah 1/2 dikalikan dengan 1/2 sama dengan hasilnya 1/4. Selanjutnya kejadian bersyarat. Ya, di sini ada peluang kejadian bersyarat di mana peluang kejadian A terhadap B. Ya, peluang kejadian salah bacanya. Nah, berikutnya setelah hukum perkalian ada juga kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat ini adalah peluang kejadian B terhadap A. Contohnya, di sini peluang kejadian B terhadap A sama dengan peluang kejadian AB dibagi dengan peluang kejadian A. Gitu. Dan yang terakhir adalah halo Han? Oi. Lagi ngerekam. Baru ngerekam, lagi di tengah-tengah. Kamu udah mau berangkat? Mau. Ya, videonya belum jadi ya, Dek. Udah ya, tadi dulu ya, bentar aja. Nanti sambil ngeditnya di mobil. Dan yang terakhir adalah peristiwa pelengkap atau complementary event, di mana peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan 1. Atau di sini peluang kejadian A aja, ya, kalau ditanya peluang kejadian A aja sama dengan 1 dikurang dengan peluang kejadian B. Selanjutnya untuk contoh, ya, di sini sebuah mesin otomatis pengisi kantong plastik dengan campuran beberapa jenis sayuran menunjukkan bahwa sebagian besar kantong plastik berisi sayuran tersebut memuat berat yang benar. Meskipun demikian, karena ada sedikit variasi dalam ukuran sayuran yang ada, sebuah paket kantong plastik mungkin sedikit lebih berat atau lebih ringan dari berat standarnya. Gitu ya, kalau misalnya kamu lihat kan kemasan itu dia bilang takarannya ada yang kurang lebih. Di sini pengecekan terhadap 4.000 paket menunjukkan hasil sebagai berikut. Yang pertama lebih ringan, kejadian A sebanyak 100 paket, kemudian standar kejadian B 3.600 paket sesuai dengan yang sebagaimana mestinya, mungkin standar. Kemudian yang terakhir lebih berat adalah kejadian C, di sini 300, sehingga totalnya adalah 4.000 paket. Yang pertama, hitunglah probabilitas masing-masing kejadian dan total. Yang kedua, probabilitas paket tertentu yang lebih berat ringan. Yang kedua, probabilitas paket tertentu yang memiliki berat lebih ringan dan lebih berat dari berat standar. Kita tentukan. Yang pertama, kita hitung probabilitas masing-masingnya kan. Yang pertama untuk kejadian A yang lebih ringan, maka kamu bagi dari 100 dibagi dengan 4.000, hasilnya adalah 0,025. Kemudian yang standar, yang B, di sini 3.600 paket dibagi dengan 4.000 sama dengan 0,9, dan lebih berat yang C, di sini 300 dibagikan dengan 4.000, maka hasilnya adalah 0,075, sehingga probabilitasnya kalau di total hasilnya adalah 1. Ya, hasilnya adalah 1. Ini bentuk pernyataannya dalam bentuk rumus. Peluang kejadian A atau B atau C sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B ditambah peluang kejadian C. 0,025 ditambah 0,9 ditambah 0,075 dapat 1. Kemudian yang kedua, di sini probabilitas paket tertentu yang memiliki berat lebih ringan atau lebih berat dari berat standar. Berarti kamu hitung yang kejadian A atau C, ya, karena dijumlah. Berarti peluang kejadian A atau C sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian C, sama dengan 0,025 ditambah 0,075. Berarti di sini hasilnya adalah 0,1. Maka peluang kejadian
Untuk barang yang memiliki berat lebih ringan dan lebih berat adalah 0,1. Atau kalau dalam persentase adalah 10%. Berikutnya untuk contoh yang kedua, Departemen Pariwisata memiliki sebuah sampel dari 200 wisatawan yang mengunjungi Jakarta. Dari hasil survei, ternyata diperoleh bahwa 120 orang telah mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah. Dengan kejadian A, 100 orang telah mengunjungi Taman Impian Jaya Ancol. Dengan kejadian B, dan 60 orang telah mengunjungi kedua tempat wisata tersebut. Dengan kejadian A, B. Diminta, hitunglah probabilitas seorang wisatawan yang terpilih telah mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah atau Taman Impian Jaya Ancol. Di sini jawabannya, maka kamu hitungkan peluang A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang AB. Kamu bagi peluang A-nya 120 dibagi 200, peluang B-nya adalah 100 dibagi 200 dikurangi dengan peluang AB. Tadi di sini 60 dibagi 200, sehingga hasilnya adalah kalau kamu hitung 0,6 ditambah 0,5 dikurangi dengan 0,3 sama dengan 0,8. Jadi di sini probabilitas seorang wisatawan yang terpilih telah mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah atau Taman Impian Jaya Ancol adalah 0,8. Seperti itu. Kita lihat lagi di sini untuk diagram pohon. Diagram pohon adalah suatu diagram berbentuk pohon yang membantu mempermudah mengetahui probabilitas suatu peristiwa. Berkaitan contohnya dengan keputusan untuk menjual atau membeli. Di sini probabilitasnya ada bersyarat ya. Ketika menjual, dia mau memutuskan saham apa aja yang mau dibeli gitu kan. Di sini ada BCA, BLP sama BNI. Probabilitas untuk menjual adalah 0,6. Dan ketika dia probabilitas untuk membeli, maka ditentukan adalah 0,4 dengan saham yang sama. Ternyata dari probabilitas tersebut gitu ya, kemungkinan untuk membeli saham BCA adalah 0,35, kemudian untuk membeli saham BLP-nya adalah 0,4 dan saham BNI-nya adalah 0,25. Begitu juga hal yang sama berkaitan dengan pembelian saham. Ya, persentase untuk masing-masing BCA, BLP sama BNI adalah sama. Maka di sini probabilitas untuk bersama dari diagram pohon yang terbentuk adalah, kita lihat probabilitas dari menjual dengan saham BCA ini 1 dikalikan 0,6-nya dari sini dikalikan dengan 0,35 dari sini sama dengan 0,21. Terus ketika membeli saham BLP, di sini satunya tetap ngikut ya, karena kan di sininya 1 probabilitasnya. 1 dikalikan 0,6 juga dikalikan dengan persentasenya 0,4 sama dengan 0,24. Kemudian yang terakhir BNI ya, 1 dikali 0,6 dikali 0,25 dapat 0,15. Ketika membeli juga demikian ya, ketika membeli juga demikian. Maka 1 dikalikan 0,4 kalau BCA dikali lagi 0,35 dapat 0,14. Selanjutnya ketika BLP 1 dikalikan dengan 0,4 dikalikan 0,4 lagi dapat hasilnya 0,16. Dan yang terakhir ketika beli Bank BNI sahamnya 1 dikali 0,4 dikali 0,25 dapat hasilnya adalah 0,1. Di sini ketika menggunakan diagram pohon dengan jenis saham dan persentase peluang terjadinya pembelian maupun penjualan, jumlahnya haruslah 1. Maka teman-teman harus buktikan kembali apakah dari 0,21 ditambah 0,24 ditambah 0,15 ditambah 0,14 ditambah 0,16 ditambah 0,1 hasilnya adalah 1. Gitu ya untuk cara diagram pohon. Jadi keputusannya itu udah dibentuk dulu nih berapa peluangnya. Kemudian dibentuk lagi hasilnya berapa juga peluangnya. Kemudian secara bersama dia harus menghasilkan total keseluruhannya adalah 1. Selanjutnya untuk teorema Bayes, di sini merupakan probabilitas bersyarat di mana suatu kejadian terjadi setelah kejadian lainnya ada. Untuk rumus dari teorema Bayes, peluang kejadian
AI terhadap B. Maka rumusnya adalah peluang kejadian AI dikalikan dengan peluang kejadian B terhadap AI dibagi dengan peluang kejadian A1 dikalikan dengan peluang kejadian B terhadap A1 ditambah peluang kejadian A2 dikalikan dengan peluang kejadian B terhadap A2 dan seterusnya. Kita lihat contohnya. Untuk contohnya berkaitan dengan produk rusak. Di sini yang pertama ada 2 lini produksi membuat produk yang sama. Lini 1 membuat 1000 produk per minggu dengan 100 diantaranya rusak. Lini 2 membuat 2000 produk per minggu dengan 150 rusak. Jika kita memilih produk secara acak, berapa kemungkinan produk itu rusak? Jika rusak, berapa kemungkinan produk tersebut dibuat oleh lini 1? Nah, yang pertama kita tentukan dulu nih, ya, rumusnya. Kamu bisa baca di sini, kemudian kita masukkan. Ya, di sini jika peluang lini 1 yang rusak, gitu kan, sama dengan peluang rusak dari lini 1 dikalikan dengan peluang rusak dari lini 1. Kemudian dibagi dengan peluang rusak lini 1, kemudian dikalikan dengan peluang dari lini 1, ditambah dengan peluang rusak dari lini 2, dikalikan dengan peluang dari lini 2. Kita lihat untuk perhitungannya di sini, peluang rusak dari lini 1 adalah 100 kan, dibagi dengan total produksinya adalah 1000 produk. Kemudian dikalikan dengan peluang lini 1. Lini 1 itu menghasilkan 1000 produk dibagi dengan 3000 dari 1000 produk lini 1 ditambah dengan 2000 produk lini 2 dapat 3000. Dibagi peluang rusak lini 1, maka 100 dibagi dengan 1000 dikalikan dengan peluang lini 1 lagi, berarti 1000 dibagi 3000 ditambah dengan peluang rusak lini 2 tadi 150 yang rusak dibagi dengan 2000 produk yang dihasilkan dikali dengan 2000 produk dibagi dengan 3000 ya, dari P lini 2. P lini 1 sama dengan 1 dibagi 30 dibagi dengan 1/30 ditambah 1/20 sehingga hasilnya adalah 2/5.